Hai guys, what's up? Welcome to Sewang Official. Well, kali ini aku mau bacain energinya Pisces untuk pesan dari semesta buat kamu di tahun 2021 ya. This is general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa reson untuk semua Pisces. So, ya, just for fun, ya, diambil manfaatnya jika itu ada, ya. Sebagai alternatif, kamu mungkin perlu nonton video yang lain yang sesuai dengan moon rising dan Venus kamu, ya. Oke. Pisces, pesan semesta untuk kamu di tahun 2021. Thank you banget buat teman-teman Pisces yang udah kasih like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai ketemu juga di tahun depan 2022 untuk konten yang sama. Pesan semesta. Seven of Wands, the Tower, King of Wands, Nine of Pentacles, Five of Pentacles, the Hangman, the Moon, Four of Swords, Edge of Swords, Two of Swords. Oke. Pisces. Tahun ini aku rasa masih kayak perlu perjuangan, perlu usaha, perlu kekuatan yang mungkin bisa dibilang luar biasa gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang ini it's so easy, tapi bagi kamu ya Pisces ini sangat berat sekali gitu. Mungkin kamu mengalami sakit hati, luka batin, trauma gitu. Intinya ada yang terluka dalam diri kamu, ada yang terluka dalam jiwa kamu. Di sini, di tahun ini, kamu masih harus benar-benar berubah, berproses, bertransformasi menjadi diri kamu yang tentunya lebih baik dari sebelumnya, diri kamu yang mungkin lebih terstruktur, diri kamu yang mungkin lebih disiplin, diri kamu yang mungkin lebih giat, lebih rajin, lebih tenang gitu saat saat menghadapi masalah ya. Kesabaran, harus lebih sabar, harus lebih bijak semuanya gitu. Jadi ini tahun ini masih tahun dimana kamu harus benar-benar belajar tentang banyak hal, tentang merubah diri gitu, dari mindset, dari habit, dari karakter yang buruk gitu. Memang ini nggak gampang untuk merubah diri gitu. Kita sebenarnya tahu kadang habit kita jelek gitu, karakter kita jelek, cuma ya kalau perlu tekad bener-bener yang kuat ya. Kalau sekedar tekad biasa sih I think semua orang bisa, cuman untuk memaksakan diri kita untuk melakukan itu tuh sangat susah gitu. Jadi memang harus benar-benar telaten, dan pertama adalah kita harus punya kesadaran yang tinggi bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah kurang tepat gitu. Tahun ini kamu masih harus benar-benar belajar. Tahun ini kamu masih harus benar-benar berubah gitu dari semuanya gitu. Mungkin karena mindset lama kamu, akhirnya kamu mengalami banyak kesakitan gitu. Mungkin gak hanya kesakitan secara batin, tapi juga secara fisik gitu. Karena sakit fisik itu
banyak juga yang disebabkan karena sakit hati kita, sakitnya pikiran kita itu. So PR-nya tuh kamu harus kontrol pikiran kamu menjadi lebih positif, lebih punya kesadaran tinggi, punya penerimaan atas hal-hal yang barangkali itu memang gak bisa kamu miliki, gak bisa kamu kendalikan gitu. Karena memang ada beberapa hal yang memang sama sekali kita gak bisa untuk handle itu. Ya memang di luar kemampuan kita gitu. Ada beberapa hal yang memang itu gak bisa kita miliki, gak bisa kita kontrol, gak bisa kita hendaki. Jadi tinggal bagaimana caranya kita merespon itu. Tinggal bagaimana caranya kita tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu contoh simpel semisal aja kita jatuh cinta pada orang yang mungkin sudah mempunyai orang lain gitu. Kita gak bisa kontrol maybe atas perasaan kita, tapi kita bisa ngontrol atas tindakan kita. Kita mau lanjut dan enggak itu adalah terserah kita. Itu adalah kontrol utamanya adalah di dalam diri kita gitu ya. Nine of Pentacles, ya aku rasa kalau kamu bisa tuntas dengan transformasi ini gitu, mungkin kamu akan menjadi seseorang yang luar biasa, seseorang yang benar-benar punya karakter yang sangat berbeda gitu, mempunyai vibe yang positif, mempunyai harapan yang benar-benar tinggi, di mana mungkin orang lain akan membutuhkan kamu, membutuhkan nasihat kamu, karena mungkin kamu belajar dari trial and error kemarin-kemarin, eksperimen kemarin-kemarin gitu. And then kamu mempunyai kebijaksanaan di situ. Dan orang itu, kalau orang itu punya positive vibe yang tinggi, frekuensinya bagus gitu, orang di sekitar juga bakal akan nyaman bergaul, bakal akan nyaman ngobrol gitu. Five of Pentacles, the Hangman, the Moon, for Oswald, it's Oswald gitu. Di tahun ini masih tahun dimana kamu harus lebih sering berkaca pada diri kamu sendiri gitu. Mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibuang, mana yang harus di-upgrade, mana yang harus di-improve gitu. Jadi mungkin kamu kemarin-kemarin sebenarnya tahu, tapi lebih pada menyangkal. Dan saat ini kalau kamu udah tahu, terima itu dan jangan disangkal. Tinggal cari solusi untuk menghadapinya, tinggal cari solusi untuk menghilangkan, mengontrol, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, ya udah dikembangkan gitu. Aku rasa potensi kamu banyak sekali, cuma mungkin kamu nggak tahu dan nggak bisa untuk improve itu. Jadi saat ini waktunya kamu belajar menelaah diri kamu lebih dalam lagi gitu. 2021 banyak hal yang memang harus benar-benar kita pelajari. Kita harus benar-benar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang semakin tahun semakin banyak sekali perubahan gitu, dan kita pun dituntut untuk benar-benar berubah gitu. Kalau kita nggak bisa berubah dengan mindset, pola pikir yang baru, pola pikir yang mungkin ya yang nggak usang, pola pikir yang nggak hanya memikirkan kita pakai baju apa, kita beli brand apa, tapi kita dituntut untuk lebih bisa memahami diri sendiri dan lebih mengoptimalkan apa yang kita punya. Dengan potensi yang ada, kita dituntut untuk kayak lebih kreatif, lebih berguna untuk lingkungan. Itu sih ya. Two of Swords. Oke, aku perlu klarifikasi why this is ada Two of Swords. Pisces. The Chariot. Nine of Wands. Oke, dan mungkin ini nggak gampang ya, dijalaninya nggak gampang dan mungkin berat. So
Di saat kamu mengalami kebimbangan, di saat kamu mengalami kegundahan dan mungkin bingung mau pilih A atau B untuk memutuskan suatu hal, pastikan kamu bisa benar-benar berpikir secara jernih, secara matang gitu. Dan kalau udah bisa menemukan solusinya, ya aku rasa perlu perjuangan yang gak gampang juga untuk ngedapetin itu gitu. Mungkin di tengah jalan kamu akan mengalami berat, akan mengalami penderitaan, akan wah berat banget nih gitu, keputusasaan gitu. Tapi ingatlah satu hal, gak ada kesuksesan, gak ada kedamaian, gak ada kebahagiaan itu yang terkadang kita dapetin secara cuma-cuma gitu. Ada hal tertentu yang sometimes perlu kita korbankan, entah itu waktu kita, entah itu energi kita, entah itu pikiran kita. Oke, this is for you Pisces, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tahun depan. Thank you so much for watching this video. Bye bye.